Halo teman-teman, berikut adalah hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kita ibadah. Yang pertama, ada Alkitabnya, lalu juga ada buku catatan, alat tulis, dan jangan lupa bimbingan orang tua. Yuk adik-adik semua, kita duduk yang rapi, siapkan hati dan telinga, kita mau ibadah bersama-sama. Kega Warrior, let's go! Halo teman-teman, halo adik-adik. Apa kabarnya nih? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ayo lebih semangat lagi. Apa kabarnya nih teman-teman? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, hari ini kita ada yang berbeda loh kak. Coba nih dilihat nih adik-adik dari dekornya. Coba lihat nih lebih berwarna nih. Ada apa sih kak nih? Apa yang berbeda Kak Yemi? Iya nih, coba dilihat ada apa kak, coba. Ini adalah kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Betul Kak Yemi, dan hari ini kita mau sama-sama beribadah Natal Kega. Oh ya, Natal kita hari ini juga kita ada temanya loh. Coba Kak Yemi, temanya apa ya? Temanya itu Light of the World. Kalau teman-teman lihat di baju kita mungkin kelihatan kali ya kak. Tulisannya Light of the World. Oke, dan kita punya yel-yel nih teman-teman. Apa sih kak yel-yelnya? Nah, yel-yel kita kalau nanti Kak Yemi atau Kak Yus teriakan Light of the World, kita sama-sama bilang Yesus terang dunia. Coba mulai dari adik-adik kelas bayi dan kelas balita kali ya Kak Boleh, Kak, Mima. boleh. Oke, siap-siap ya adik-adik kelas bayi dan kelas balita. Light of the World, Yesus terang dunia. Sekali lagi, Light of the World, Yesus terang dunia. Nah, sekarang yang kelas kecil kelas besar nih harus tunjukin kalau kita lebih semangat, oke? Yep. Kalau aku bilang Light of the World, jawabnya apa kak? Yesus terang dunia.
kita coba ya adik-adik kelas Ya. kecil, kelas besar. Light of the world, Yesus terang dunia. Sekali lagi, light of the world, Yesus terang dunia. Mantap nih, udah semangat semua nih ya, Ya, Kak. betul Kak. Oke, sekarang karena mereka udah semangat semua, kita mau berdoa dulu nih Kak. Berdoa. Oke. Kita mau berdoa dulu yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Bapak yang baik, hari ini kami bersyukur kalau kami sama-sama boleh berkumpul lagi. Walaupun kami ibadah online Tuhan, ibadah Natal kami online, tapi kami percaya Engkau ada di setiap rumah kami Tuhan, dan Engkau ada di setiap hati kami Tuhan. Yes. Hari ini kami mau dengan antusias memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mau penuh dengan antusias untuk memuliakan nama-Mu aja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kegarion, Let's go. Kegarion, Let's go. Jesus, amin. Kita mau nyanyiin Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi apa? Dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kegarion, let's go. Jesus, amin. Light of the world, Yesus terang dunia. Ini kayaknya masih pada semangat nih Kak. Coba Betul. kita tes lagi kali ya Kak. Coba Ya. kali tes. Coba dari kelas bayi balita lagi ya, yang semangat walaupun adik-adik masih kecil-kecil banget, tapi Kak Yus percaya kita semangat semuanya. Ya. Oke, siap-siap. Light of the world,
Yesus terang dunia. Oke, lanjutnya. Iya, dari kelas kecil kelas besar Oke, nih. Biar pasti. kita buktiin kalau kita lebih semangat lagi nih. Kita Oke. harus kita lebih semangat. Ya. Light of the world, Yesus terang dunia. Oke. Karena semuanya masih semangat, kita mau puji Tuhan lagi. Kita mau bilang Ya. kita sorga bergema. Kita mau bilang Yesus adalah damai di hidup kita. Yesus adalah terang di hidup kita. Yes. Yuk kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Kita bilang kita sorga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau puji Tuhan lagi. Kita mau bilang dia Raja Damai yang besar. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja Kita mulia. bilang bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gregorian, Let's go! Jesus, Amin. anak Indonesia, Ceria, sehat, kuat, hahaha. kita mau lebih semangat lagi, kita mau puji Tuhan lagi. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Ya adik-adik silahkan duduk. Kita sebentar lagi mau sembah Tuhan Yesus.
Adik-adik yang di kelas bayi dan kelas balita, papa mama boleh dampingi, boleh dipangku juga adik-adiknya. Papa mama, ayo ajarkan anak-anakmu untuk menyembah Tuhan. Lebih lagi, kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya saya akan baca di Yohanes 8 ayat 12 sesuai dengan tema kita hari ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus adalah terang bagi hidup setiap kita. Bukan hanya bagi setiap kita yang percaya, bukan hanya buat adik-adik saja, tapi buat teman-teman dari adik-adik yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus, buat siapa saja yang ada di dunia ini. Mari adik-adik siapkan hatimu. Adik-adik boleh angkat tangan, kita mau sembah Tuhan. Dengan segenap hati kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan, Light of the World. Thank you Jesus. Amen Tuhan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that man
Dia adalah Allah yang layak untuk disembah. Adik-adik boleh taruhkan tanganmu di hatimu dan katakan bahwa Yesus itu baik. Yesus itu baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Kita mau sama-sama berterima kasih buat kebaikannya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Katakan Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Sekali katakan terima kasih Yesus. 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 Adik-adik, secara pribadi katakan bahwa engkau sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus. Saat ini ucapkan, terima kasih Tuhan Yesus karena engkau baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus karena engkau yang menerangi hidupku. Ya Tuhan, adik-adik kita mau lebih dalam lagi. Kita mau lebih lagi mau sembah Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Kita mau terus menyembah Dia. Boleh angkat tangannya lagi dan kita mau katakan sembah dan puji Dia. Yes Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Yes Tuhan. sembah dan puji Dia,
firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah bisa menyanyi, menari buat Tuhan Yesus, dan kami telah menyembah Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi terang bagi hidup setiap kami. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke anak-anak, karena belnya udah berbunyi, untuk hari ini Ibu selesaiin juga ya pelajarannya. Sebelum Ibu keluar, ada yang mau bertanya nggak? Bu, Iya? tugas yang minggu lalu dikumpulin atau enggak, Bu? Oh iya, Ibu hampir lupa tugas minggu lalu. Nanti kalian semua kumpul tugasnya ke ketua kelas ya, si Ase. Nanti kamu kumpul ke ruang guru ke meja Ibu, oke? Baik, Bu. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Lihat deh, Nafisa ngapain sih diingetin? Tahu, caper banget sih jadi orang. Ayo pulang. Bisa tugasnya? Makasih Agatha. Caper banget sih jadi orang. Ngapain sih bilang ke guru kalau ada PR? Kalian kenapa gangguin aku? Aku kan nggak pernah gangguin kalian. Udah, suka banget sih jahilin hidup orang. Ya, cabut. Yuk. Tau gak sih Mbak si Chanel EXO yang mobil itu, dia masa ulang tahun hari ini? Iya beneran serius, ampun banget, oh my god. Kalian nggak usah deh lempar-lempar. Pahlawan siangan nih. Kenapa kalau kita lempar? Udah, nggak usah berantem. Udah, nanti buru masuk makin banyak masalah. Belajar aja deh sana. Sabarnya Sel, kalau mereka mah diemin aja. Tapi kalau bisa jadi diemin, balas kalian. Biar tahu rasa mereka. Jangan gitu, kita nggak boleh bales. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi. Kalian udah pada siap belum? Hari ini kita mau ulangan dadakan loh. Oke, pada siap ya. Nih, soalnya yang kemarin ibu udah ajarin, jadi semuanya harus udah pada bisa. Nih ya, ini kertas ulangannya. Jangan ada yang nyontek ya, nanti ibu bisa tahu loh. Nih. Nanti durasi waktunya 20 menit. Udah ya, udah siap. Selamat mengerjakan anak-anak. Udah belajar. Ini gimana nih? Kamu sih ngajak main terus. Apa sih? Udah. Susah semua lagi. Oke anak-anak, ini ibu udah nilai hasilnya. Nih, jadi totalnya ada 2 orang di kelas ini yang remet ya, Noni dan Chelsea. Noni sama Chelsea nih kalau remet terus kalian bisa nggak naik kelas loh. Kalian besok harus ikut remedialnya pukul 3 sore ya, atau enggak beneran deh, ibu udah nggak tahu lagi. Oke, bagus, Agatha sama Ase dapat nilai bagus. Oke ya, makasih. Makasih, Bu. Makasih Bu. Gimana nih, remet lagi? Lihat tuh, mereka kerjanya ngebully doang. Ngerjain gini aja masa nggak bisa sih? Sehari-hari emang mereka ngapain? Main doang. Iya, aku kasihan tahu Agatha sama mereka. Mereka kalau misalnya remedial terus gak akan naik kelas. Aku tambah kasihan deh sama mereka. Ngapain sih kasihan sama orang kayak mereka? Dia aja nggak kasihan sama hidup kamu. Ini gimana? Aku dimarahin tahu sama orang tua aku. Apaan sih? Kok jadi nyalain aku? Kira aku gak dimarahin? Udah ini gimana remetnya? Nggak tahu ah. Kalian mau aku bantu? Hah? Bantu? Mereka nggak pernah bantu kamu, Se. Masa kamu mau bantu mereka? Nggak boleh begitu Agatha. Meskipun mereka sering berbuat jahil kepada kita, tapi kita harus tetap membantu mereka. Mau bantuin tahu.
Asa, kenapa kamu mau bantuin kita? Jadi kemarin di gereja aku dengar kakak gereja aku bilang kalau misalnya kita harus menjadi terang bagi orang lain meskipun mereka udah berbuat jahat pada kita, tapi kita harus tetap jadi terang bagi orang lain. Sini mana yang aku mau bantu? Oh, ini dia. Ini pelajaran tadi kamu amat ya sih? Ya, Asa-asa Agatha, tunggu deh, tunggu. Kenapa? Kita mau minta maaf nih. Maaf, kamu kira gitu dong gampang? Maaf ya sama perbuatan kita berdua selama ini ke kalian berdua. Tadi tersadar juga sama yang Asa bilang di kelas. Thank you ya, kita berdua juga mau nih untuk bertobat. Maaf ya Agatha, Asa. Iya, aku udah maafin kalian kok dari lama. Agatha, kamu gak minta maaf? Aku juga minta maaf ya, aku juga atas perilaku kalian, aku juga udah maafin kalian kok. Oh iya, besok ada ibadah nih, ibadah Natal. Mendingan kita sama-sama ikut ibadah Natal. Besok ada tukar kado juga loh, bawa kado ya. Ayo, boleh? Ayo. Ayo. Yuk. Halo teman-teman semua, adik-adik di rumah, apa kabar? Hari ini hari yang istimewa nih. Kakak udah pakai topi apa nih? Natal. Hari ini kita merayakan Natal bersama teman-teman Kega. Biarpun gak di FTHS, tapi di rumah masing-masing. Tetap bersemangat ya. Kakak panggilin dulu teman kakak ya. Tono. Tono kenapa? Tono? Aduh, kenapa kepalanya? Sakit kok. Kenapa? Kakak jangan bilang-bilang ya. Kenapa? Aku malu. Kok malu? Kepalaku benjol, Kak. Benjol mah gak usah malu. Kakak juga pernah benjol. Yang kepalanya kepentok itu kan adik-adik juga pernah kan? Gak usah malu. Iya deh, Kak. Kenapa bisa benjol? Itu tadi aku mau isengin Tini. Gelap-gelap aku masuk kamar. Mau kagetin dia. Aku kan gak nyalain lampu, Kak. Aku gak lihat di lantai ada mainanku sendiri. Keinjak, aku jatuh. Kepalaku kebentur meja. Benjol, sakit, Kak. Aduh, sakit banget. Udah dikasih obat belum sama mama? Udah sih, Kak, udah dikasih obat. Oh ya udah, ntar juga sembuh. Jangan sedih lagi ya. Iya, Kak. Kakak hari ini kebetulan nih mau cerita tentang terang. Pernah dengar kata terang kan? Adik-adik tahu kan terang artinya apa? Tahu, Kak, artinya apa? Ya nggak gelap. Iya betul, terang artinya tidak gelap. Di mana ada terang, di situ tidak ada gelap. Hari ini tema kita adalah Yesus. Ikutin ya. Yesus terang dunia. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus terang dunia. Nah, kakak bacain dulu firmannya ya. Yesus terang dunia. Firman Tuhan nih di kitab Yohanes. Nah, siapa adik-adik ada yang udah bisa baca atau dibacain mama? Adik-adik Kega bayi pada belum bisa baca ya. Bayi sama balita ada yang udah bisa baca sih. Injil Yohanes ya. Di Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Kakak bacain ya. Tono dengerin ya, adik-adik dengerin ya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Bunyinya begini. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, Tono, Yesus itu adalah terang dunia, ya. Jadi yang paling besar sumber segala terang bukan matahari, bukan bintang, bukan lampu, tetapi Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib
datang ke dunia, Yesus lahir ya di hari Natal. Untuk apa? Dia nanti besar, mati di salib, menderita untuk menembus dosa kakak, dosa Tono, dosa kita semua. Ya, supaya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, ya Tono ya adik-adik ya, dunia itu gelap. Semuanya gelap, tidak ada cahaya. Apa sih dunia itu gelap maksudnya? Kan ada matahari kak, ada lampu. Iya, tapi dunia itu gelap artinya penuh dengan dosa. Oh, dosa itu gelap kak. Iya, artinya apa adik-adik? Dosa itu membawa kita ke dalam kegelapan. Adik-adik jadi gak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Dosa itu membuat hati kita menjadi hitam. Tidak ada terang. Apalagi ciri-ciri gelap. Gelap itu tersembunyi. Kayak Tono tadi gak bisa lihat ada mainan kan. Makanya keinjek. Nah, apa yang sembunyi-sembunyi tuh? Yang disebut gelap. Bohong. Pernah bohong gak? Pernah kak. Iya. Ketika kita bohong kita tutup-tutupin kan sama papa mama. Misalnya kita pecahin barang. Atau kita gak habisin makanan. Ditanya sama papa mama, siapa yang pecahin ini? Diam. Pura-pura gak tahu. Pura-pura gak mau ngaku. Itu namanya kita masih hidup dalam gelap ya Tono ya. Apalagi tau gak contohnya? Marah-marah, gak bersyukur. Kalau anak yang hidup dalam gelap begini nih. Wah, aku kesel. Gak punya mainan bagus. Gak bisa keluar ke mall. Aku marah. Aku kesel. Gak dikasih makan permen, gak dikasih makan es krim. Aku kesel. Itu namanya hidup dalam gelap. Apalagi ya Tono ya. Biasa kalau gelap, malam-malam, gak ada lampu. Adik-adik suka apa tuh? Takut. Nah iya, takut itu juga ciri-cirinya orang yang hidup dalam gelap. Selalu ketakutan. Ya aku takut. Tapi adik-adik, bersyukur ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah terang. Dia membawa terang ke dalam hidup kita. Karena Yesus itulah terang. Kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, kita tidak lagi dikuasai dosa. Ya, contohnya nih, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus kan kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Ya adik-adik ya, tadinya hidup dalam gelap, hidup dalam kebohongan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam bersungut-sungut, marah-marah. Ya, kalau kita sudah pindah dalam terang nih, kita jadi tidak suka bohong lagi. Kita cepat mengaku kalau berbuat salah. Kita berani terbuka sama papa mama, sama saudara kita. Kita gak suka bohong. Terus apalagi Tono, kita gak suka takut. Kita jadi berani. Ya, terus apalagi ya? Kita jadi apa ya Tono tadi? Itu kok apa? Gak suka marah-marah. Nah, gak suka marah-marah melulu. Kita jadi bersyukur. Ya, dalam keadaan apapun, baik dalam susah maupun senang, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tono mau gak? Mau yang mana? Mau jadi anak yang suka bohong, suka takut, tidak tahu bersyukur, suka marah-marah? Atau Tono mau jadi anak yang tidak berbohong, jujur, terus bersukacita, bersyukur, sama apa lagi? Apalagi ya Tono ya? Tuh kakak lupa apa tadi? Bersyukur, terus bersukacita, terus nggak suka bohong. Itu kak nggak takut? Oh iya, tidak takut, jadi berani. Mau yang mana? Mau yang berani, nggak suka bohong sama nggak suka takut lah kak. Iya, kita mau jadi anak yang bersyukur, tidak suka bohong, tidak suka takut. Kita akan ada di dalam terang selalu. Caranya gimana? Nih di Injil Yohanes ayat pasal 1 ayat 12 bunyinya begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam diri adik-adik, adik-adik akan menjadi anak-anak terang.
akan punya sifat seperti Tuhan Yesus, yaitu membawa terang. Nah, kakak mau tunjukin nih, kakak punya sesuatu. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, adik-adik, kakak punya dua benda yang mirip. Sama-sama bulat, kayak telur, dan sama-sama lucu. Bedanya di mana ya? Ini dalam ruangan yang terang, gak gitu kelihatan bedanya. Tapi coba sebentar kita matiin lampunya ya. Nah, sekarang ruangannya gelap adik-adik. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Wah, si bulat telur yang sebelah sini punya terang. Terangnya bukan lagi yang tadi dari lampu yang dari luar, tapi terangnya dari dalam dirinya. Sampai nih kita lihat ya. Si bulat yang satunya bisa ikut diterangi oleh cahaya yang ada di dalam diri yang ini. Itu sama seperti Tuhan Yesus yang hidup dalam diri adik-adik. Sekalipun adik-adik berada di tempat yang gelap, Tuhan Yesus, terang dunia itu, tetap bercahaya dalam diri kita dan bisa menerangi orang-orang di sekitar kita. Keren kan adik-adik? Nah, udah lihat kan tadi? Iya kok udah lihat. Yang satu tidak punya terang, jadi kalau lampunya dimatiin langsung gelap. Benda yang satu bisa mengeluarkan cahaya dari dalam dirinya. Itu seperti kita kalau kita terima Tuhan Yesus ya Tono ya adik-adik. Kalau kita terima Tuhan Yesus, terang itu hidup di dalam kita. Apa sih artinya Yesus terang dunia? Yesus terang dunia artinya Yesus selalu ada di dalam diri kita. Ada bersama-sama kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus selalu menyinari adik-adik dengan terangnya. Sehingga adik-adik bisa menang terhadap bohong, bisa menang terhadap takut, bisa menang terhadap sifat-sifat buruk, terhadap dosa. Bukan dengan usaha adik-adik sendiri, tapi ketika adik-adik minta pertolongan Tuhan Yesus, minta pertolongan Roh Kudus, adik-adik akan bisa menjadi anak-anak terang. Adik-adik bisa gak bohong-bohong lagi, bisa jujur, bisa berani, dan bisa senantiasa bersuka cita dan jadi berkat. Dan ingat gak tadi, yang anak ayam bulat itu yang terang, dia bisa nerangin temennya. Adik-adik juga bisa menerangi teman-teman, menerangi kakak adik, menerangi papa mama bahkan. Contohnya, misalnya di rumah nih, papa mama lagi marah-marah, lagi sedih, lagi khawatir. Adik-adik bisa dengan sukacita kalian menghibur papa mama. Ya, ingetin papa mama gak usah takut, gak usah khawatir sama virus corona juga. Ada Tuhan Yesus yang menerangi kita, yang menyembuhkan kita, yang menyertai kita. Kalau ada temennya lagi marah-marah, kita ajak main. Yuk kita jangan marah-marah, ada Tuhan Yesus loh, Tuhan Yesus sayang kamu. Dengan begitu adik-adik sudah menjadi anak-anak terang. Kita jadi anak-anaknya Yesus yang hebat itu. Yesus siapa Tono? Yesus terang dunia. Iya, kita jadi anaknya Yesus terang dunia. Pasti kita juga akan jadi terang. Adik-adik mau Yesus ada di dalam hati kita senantiasa menerangi kita? Yuk kita sama-sama datang pada Tuhan. Lipat tangan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, adik-adik boleh ikutin kakak. Tuhan Yesus yang baik, aku percaya Engkaulah terang dunia. Kau sudah mati menebus dosaku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dalam hidupku, terangilah aku selalu. Mulai hari ini, aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku dan sahabatku yang tidak akan meninggalkan aku selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kakak tanya,
Tono, adik-adik, Tuhan Yesus ada di mana? Di hatiku kok. Iya, di dalam kita. Jadi kita anak gelap apa anak terang? Anak terang. Iya dong, kita anak terang karena kita anak Yesus. Yesus siapa? Yesus terang dunia. Yeay. Adik-adik selamat Natal. Selamat menjadi terang. Selamat memberkati keluarga dengan terangmu. Dadah. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita mau menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah berkat, jadilah terang dimanapun kita semua berada. Haleluya, amin. Dadah. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Abigail Lumbantaruan dari GGMTAS dan juga dari Komsel Anak Voice of Blessing. Hari ini saya akan menceritakan kesaksian saya selama masa pandemi untuk menjadi terang. Selama masa pandemi saya merasa sangat bosan, juga saya merasa tidak bisa berinteraksi dengan teman. Dan pada suatu saat saya menemukan Komsel Anak Voice of Blessing. Lalu saya ikut masuk ke dalamnya. Saat berada di dalam Komsel, saya merasa sangat senang dan juga merasa sangat banyak diberkati. Lalu saya mengajak saudara saya untuk ikut ke dalam Komsel. Pada awalnya mereka ikut join, tetapi pada akhirnya mereka sudah tidak lagi. Tetapi bagi saya itu tidak apa-apa, karena saya bisa mengajak teman-teman saya yang lain, seperti teman sekelas saya. Lalu di dalam Komsel Anak tersebut sudah ada beberapa teman kelas saya yang masuk ke dalam Komsel Anak, mulai dari Salomo, lalu Gizen, Ivana, lalu Medias. Kenapa saya bisa mengajak teman-teman saya untuk ikut Komsel Anak? Ya karena di dalam Komsel Anak itu bisa saling berinteraksi, seperti mendengarkan firman Tuhan. Terus kita juga bisa berbagi firman Tuhan, memimpin pujian, dan juga bisa saling mendoakan. Dan mendapatkan banyak teman baru yang dari berbagai daerah lain. Saya ingin teman-teman saya bisa mendapatkan berkat yang sama seperti saya. Nah, pesan dari aku untuk teman-teman adalah tidak boleh menyerah dalam untuk menjadi terang. Dan teman-teman yang belum ikut Komsel, yuk kita masuk bareng-bareng ke Komsel. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Grace, nama saya Joy. Umur kami 9 tahun dan duduk di kelas 4 SD. Kami kega di MTHS kelas kecil dan Komsel di Komsel Anak Bekasi. Kami bersyukur selama masa pandemi kami ada di dalam Komsel. Kenapa ya? Karena melewati hari-hari di rumah sangat bosan. Sekolah lewat online, kemau nggak bisa. Main keluar pun harus ada batasnya karena nggak boleh kumpul-kumpul. Tapi lewat Komsel kami diberkati, kami diberi firman supaya bisa menjadi anak terang. Komsel membuat kami menjadi semangat. Kami berani memuji Tuhan, mendoakan, dan berani sharing tentang firman Tuhan, dan berani mengaku dosa. Dan kami diingatkan supaya saat teduh setiap hari, belajar menjadi anak terang. Kami mulai dari rumah. Menjadi berkat di rumah bagaimana sih? Dengan cara membantu orang tua membersihkan rumah.
menyapu, mencuci piring setelah makan, dan membereskan tempat tidur. Bersikap ramah kepada teman di sekitar lingkungan rumah. Kami mau menjadi anak terang supaya untuk memuliakan Bapa di surga. Dengan taat, beribadah, saat teduh, kega, dan komsel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama aku Timi dan hari ini Timi mau sharing untuk menjadi terang bagi sesama. Nah, di masa pandemi yang serba online, kita pasti gadgetan terus ya. Nah, di rumah aku ada kegiatan yang namanya Reading Day. Reading Day itu adalah kegiatan kita membaca. Kita menghabiskan waktu luang kita dengan membaca. Dan selesai itu kita sharing. Aku biasanya sharing kepada adik-adik. Waktu aku sharing sama adik-adik, aku itu kesusahan. Aku menemukan kesusahan di situ kalau adik-adik itu masih harus belajar tentang taat. Nah, di situ lalu aku merasa aku harus menjadi terang bagi mereka dengan menjadi teladan yang baik. Untuk menjadi teladan yang baik, aku perlu mempunyai karakter yang sabar, konsisten, dan berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus selalu memampukan Timi untuk melakukan semuanya itu. Kenapa sih Timi mau melakukan semuanya itu? Karena Timi tahu itu baik buat Timi, baik buat adik-adik, dan menyenangkan hati Tuhan Yesus juga. Pesan buat teman-teman Kega adalah yuk kita menjadi orang-orang yang terang bagi teman-teman di sekitar kita. Seperti yang tertulis pada firman Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu saja, lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Dadah. Nah, teman-teman yang mau ikut komsel, yuk boleh banget nih dengan lihat jadwal yang sudah tertera di layar ini. Dan kalau teman-teman mau ikut, boleh hubungi ya kakak-kakak Kega dan nomor yang tertera pada layar ini. Terima kasih teman-teman, God bless you. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kita mau dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Iya. Ya, Pengumumannya yang pertama, jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah Kega. Betul. Dan jangan lupa teman-teman yang mungkin udah masuk komsel, boleh ikut komselnya setiap minggu biar kita terus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Ya. Dan teman-teman mungkin yang belum, nanti boleh tanya ke pembina-pembina yang ada di tiap kelas. Ya. Oke. Terus yang kedua, ya dengan adanya Natal pasti adanya goodie bag. Nah, goodie bag bisa diambil sama papa mama mulai minggu depan dan hanya minggu depan, yaitu hari Minggu pada tanggal 19 Desember 2021 jam 10 sampai jam 11 siang. Di MTHS pastinya Iya, di 3C juga. Iya, betul. Oke adik-adik, ibadah Natal kita sebentar lagi sudah mau selesai. Tapi jangan sedih dulu, kita masih mau puji Tuhan. Yuk adik-adik semuanya boleh berdiri lagi. Mungkin sekali lagi kita mau bilang yel-yel kita ya, kayak Mima ya. Oke, sama-sama ya. Light of the world, Yesus terang dunia. Oke adik-adik tetap bersuka cita, kita bersemangat, kita mau angkat pujian kembali.